Bab 2991. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Datang, Lu Chen memegang pisau di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya. Seperti kilat, dia langsung meraih Mu Qilin. Bilahnya telah ditarik kembali, dan kekuatan bilahnya tidak dapat dilepaskan, sehingga kuncinya akan hilang secara alami. Unicorn kayu yang tidak terkunci langsung mendapatkan kembali kebebasannya, dan juga pulih dari kepanikan. Selama ia melarikan diri dengan cepat, dengan kecepatan melarikan diri dari hutan yang tak tertandingi, ia memiliki peluang bagus untuk melarikan diri dari telapak tangan Lu Chen. Namun, Mu Qilin dalam keadaan linglung, dan tidak bergerak untuk melarikan diri sama sekali, seolah-olah dia telah dikunci lagi. Saya tidak tahu apakah Mu Qilin terlalu ketakutan sehingga reaksinya menjadi tumpul. Atau apakah unicorn kayu itu sulit dipercaya bahwa seseorang bisa melarikan diri dari kayu seperti itu. Bagaimanapun, pada saat itu, Mu Qilin hanya memandang Lu Chen dengan bingung, diam-diam menunggu cakar Lu Chen datang, dan dia sama sekali tidak berguna. Saat berikutnya, tangan besar Lu Chen berada di tempatnya, meraih kaki kiri depan Mu Qilin, menariknya ke atas dan menyeretnya ke tubuhnya, dan memasukkannya langsung ke dalam Chaos Orb. Benar-benar aman untuk memasuki Chaos Orb. Ini adalah ruang pribadi Lu Chen, dan juga domain eksklusif Lu Chen. Bahkan jika Mu Qilin memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Chaos Orb, jadi dia hanya bisa membiarkan Lu Chen menanganinya. Akhirnya, aku mengerti. Lu Chen menghela nafas panjang, menghilangkan kekhawatirannya sebelumnya, dan wajahnya menjadi sedikit lebih bahagia. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya aku berhasil menangkap kelinci itu. Sungguh tidak sia-sia. Di suatu tempat ditakdirkan bahwa Mu Qilin ditakdirkan untuk bersama Ming Yue, jika tidak, bagaimana kebetulan seperti itu bisa jatuh ke tangannya. Tentu saja, ia juga sangat beruntung karena telah bertahan sekian lama tanpa meninggalkan posisinya, dan akhirnya menuai pahala yang pantas diterimanya. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Mu Qilin kehilangan gerakan apapun setelah memasuki pohon besar yang layu, seolah-olah dia telah pergi. Ternyata unicorn kayu itu juga merupakan roh hantu. Ia merasa tidak nyaman dengan batang pohon besar yang layu, bahkan mengira akan berbahaya jika bersembunyi di batang yang lebar, sehingga ia mengarah ke tempat yang lebih aman daripada batangnya, ratusan akar yang dalam ke dalam tanah. Oleh karena itu, pertama kali unicorn kayu masuk, ia tidak bergerak mengitari batang pohon, melainkan menemukan akar pohon terdekat untuk melarikan diri, dan langsung masuk ke dalam tanah, menjauhi bahaya. Ratusan akar pohon di bawah tanah tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin dan saling berhubungan. Apalagi puluhan akar pohon besar tersebut juga banyak terdapat simpul-simpul yang saling bertautan, yang dapat memberikan kesempatan bagi unicorn kayu untuk melarikan diri dan melompat di antara akar-akar pohon besar tersebut. Akibatnya, Mu Qilin secara tidak sengaja melarikan diri ke akar pohon besar tempat Lu Chen berada, dan bagian tempat dia melarikan diri relatif dalam dan agak jauh dari tanah. Memanjat akar pohon besar ini untuk memeriksa situasinya, Lu Chen mengira ada orang yang menakutkan telah muncul. Untungnya, Lu Chen mencabut pisaunya tepat waktu, jika tidak, jika dia memotongnya, dia harus mengenai Qilin Pot. Pisau ke-57 untuk membunuh yang abadi bukanlah lelucon. Kekuatan pisaunya dapat membunuh yang abadi, dan dengan beberapa unicorn kayu lagi, itu dapat digunakan dengan satu pisau. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Lu Chen menurunkan kesadarannya ke dalam Chaos Orb dan menatap Mu Qilin. Dengan serius, tadi kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, pisaunya dibuang, pisaunya dicabut, dan penangkapan kembali dilakukan. Dia sangat sibuk sehingga dia bahkan tidak menganggapnya serius. Di ruang yang kacau, 10 kaki di depan alkimia Firefox, ada seekor unicorn cian seukuran kelinci meringkuk, melihat sekeliling dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Ini adalah unicorn kayu remaja. Tidak heran dia pemalu dan suka bermain. Ternyata binatang itu masih terlalu muda, mungkin berumur kurang dari 1 tahun. Unicorn kecil, datang dan temani aku membuat alkimia, menyenangkan. Saat membuat alkimia, Firefox tertawa dan menggoda Xiao Mu Qilin. Unicorn kayu kecil tidak mempedulikan Firefox, tetapi mengalihkan pandangannya ke kolam air peri, di mana terdapat hutan lebat tak berujung, yang merupakan tempat persembunyian yang sangat baik. Namun, meskipun Xiao Mu Qilin sangat ingin memasuki hutan, dia tidak berani berlari menuju kolam air peri. Sebab, di atas kolam air abadi, ada monster besar yang melayang-layang,
menatapnya dengan mata panas, ketakutan setengah mati, beraninya ia lewat. Raksasa itu hanyalah naga bersisik hijau. Hahaha, bosnya adalah bosnya, bahkan unicorn kayu yang sangat cepat pun ditipu olehmu, itu benar-benar lubang terbesar di dunia. Dalong berkata sambil tersenyum aneh. Berhenti bicara omong kosong, Lu Chen menegur Dalong dengan marah, lalu membuka cincin interspatial, mengeluarkan sangkar besar, dan memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Sangkar besar ini berbentuk persegi, dengan panjang, lebar dan tinggi beberapa meter. Meski gajah biasa dikurung di dalamnya, ruangnya luas. Ini jelas bukan untuk beternak burung. Apalagi sangkar besar itu bukan terbuat dari kayu peri, melainkan emas peri. Ini terjadi setelah Fei Long melemparkan peralatannya, sisa emas peri tidak ada gunanya dan dia enggan membuangnya, jadi dia melemparkan sangkar sebesar itu dan memberikannya kepada Lu Chen untuk digunakan nanti. Tanpa diduga, sangkar besar ini berguna hari ini untuk mengunci sementara unicorn kayu kecil itu. Walaupun kandangnya besar namun jaring kandangnya sangat padat, apalagi kelinci tidak bisa keluar, tikus yang lebih kecil pun tidak bisa keluar, paling cocok untuk mengurung unicorn kayu. Kubilang bos, unicorn kayu kecil itu ditangkap oleh Chaos Orb dan bahkan tidak bisa terbang dengan sayapnya, jadi kenapa tidak dimatikan? Dalong sangat bingung, dan bertanya lagi, ini adalah wilayah eksklusifmu, dan binatang buas harus patuh di sini. Apakah kamu takut unicorn kayu kecil itu akan melarikan diri ke hutan itu? Saya akui bahwa kayu unicorn itu sangat kuat. Jika saya tidak memasang jebakan dengan hati-hati, saya tidak akan bisa menangkapnya sama sekali. Lu Chen tersenyum, melihat ke hutan di sisi lain kolam air peri, dan berkata, tetapi kayu unicorn lolos. Tidak peduli seberapa kuat kayunya, tidak ada gunanya di hutan itu. Dengan peringkatnya saat ini, ia tidak bisa melarikan diri ke pohon-pohon itu sama sekali. Saya sama sekali tidak takut pohon itu melarikan diri dari kayu. Petik 2. Memang benar, pohon-pohon di ruang kacau itu bukanlah pohon abadi sama sekali, melainkan pohon dewa. Pada awalnya, Lu Chen berjalan melalui lorong alam atas, masuk ke alam atas, mendapatkan sekumpulan tanah suci dan pohon suci, dan kemudian memasukkannya ke dalam Chaos Orb. Tanah suci tingkat tinggi itu tersebar di ruang kacau, secara langsung menggantikan tanah peri tingkat rendah yang asli, mengubah seluruh ruang kacau menjadi tanah alam atas. Pohon fana yang awalnya ditanam di ruang kacau tidak dapat beradaptasi dengan tanah alam atas berenergi tinggi, dan mati satu demi satu. Karena keberadaan tanah dewa dari alam atas, pohon suci yang digali dari alam atas dapat bertahan dengan baik dan tumbuh dengan pesat, menempati lebih dari separuh ruang kacau dalam waktu singkat, menjadi hutan dewa yang subur, pohon, hutan. Karena hutan penuh dengan pohon dewa, tanaman dewa milik alam atas, hanya kekuatan dewa yang dapat menghancurkannya, dan kekuatan dewa saja tidak cukup. Unicorn kayu di negeri dongeng hanya memiliki kekuatan peri, bukan kekuatan ilahi, hanya pohon harapan yang mendesah ringan. Bagaimanapun, jika Mukilin ingin melarikan diri ke pohon dewa, naik dimensi akan menjadi tantangan, dan itu tidak mungkin. Binatang kecil yang lahir di negeri dongeng memiliki titik awal yang tinggi, dan mereka jauh lebih bahagia daripada binatang kecil yang lahir di dunia fana. Lihatlah unicorn kayu kecil ini, ia lahir di tingkat ke-8, lebih tinggi dari Lao Su. Saya lahir di dunia fana sebagai Jin Hou. Saat itu, saya masih seekor ular kecil dengan kebijaksanaan spiritual yang belum berkembang, bahkan bukan binatang buas. Mengandalkan fisik evolusionerku yang luar biasa, aku harus berevolusi selama puluhan ribu tahun sebelum berubah menjadi naga banjir. Saya telah bersama bos begitu lama, dan saya telah melalui hidup dan mati berkali-kali, dan sekarang saya telah berhasil mencapai puncak langkah ke-7, tetapi saya benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan Xiao Mukilin. Ketika dia lahir, dia hanya akan berbaring dan menang. Memang benar manusia lebih banyak mati daripada manusia, dan hewan lebih baik daripada binatang. Dalong menatap Xiao Mukilin dan tidak bisa menahan nafas. Meskipun Xiao Mukilin masih sangat muda, dia berada di awal level ke-8, dan dia dapat menghancurkan naga besar itu di alam yang besar. Naga sisik hijau yang biasanya sombong dan sombong kini ada di hadapan Xiao Mukilin. Jika dia masih bisa menjaga keseimbangan di dalam hatinya, akan ada hantu. Namun tidak mungkin. Meskipun Bukit Deadwood tidak memiliki energi abadi dan tidak ada makhluk, namun tetap menjadi tempat tercanggih di negeri ajaib binatang aneh. Lokasi Bukit Deadwood berada di atas kawasan inti dataran Bonebreaker, dan berbatasan dengan Jalan Tongtianxian.
Bisakah tempat seperti ini tidak mewah? Bagaimana seekor unicorn yang lahir di tempat berlevel tinggi bisa berperingkat begitu rendah? Xiaomu Kilin bagus, jangan meronta, masuklah ke dalam kandang dengan baik. Lu Chen terlalu malas untuk berurusan dengan naga besar itu, jadi dia meletakkan sangkar besar itu, lalu mengulurkan tangan untuk menangkap unicorn kayu kecil itu. Ho ho ho, ho ho ho, Xiaomu Kilin menatap tangan besar Lu Chen, dan segera menyeringai dan menggeram kekanak-kanakan. Bahkan, unicorn kayu kecil itu mengulurkan cakarnya untuk menepuk tangan Lu Chen, dengan payudara yang garang. Namun, meskipun Xiaomu Kilin berada di awal tahap ke-8, dia masih terlalu muda dan tidak memiliki kekuatan di tubuhnya. Cakarnya menamparkan tangan Lu Chen, yang pada dasarnya seperti mencakar. Lu Chen tidak mempedulikannya, dia meraih bagian belakang leher unicorn kayu kecil itu, seperti kucing, dan langsung mendorongnya ke dalam sangkar emas peri. Kemudian tutup pintu kandang untuk sepenuhnya membatasi kebebasan Xiaomu Kilin, dan mencegah Xiaomu Kilin berlarian di ruang yang kacau, yang akan menghilangkan kekhawatiran dan masalah. Bagaimanapun, Kilin kayu tidak bisa lepas dari sangkar yang dibuat oleh Xianjin. Unicorn kayu kecil yang memasuki Chaos Orb sama dengan memasuki sangkar, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Dalong memandangi unicorn kayu kecil di dalam sangkar, menyusut menjadi bola ketakutan, masih gemetar, dan merasa sedikit kasihan di dalam hatinya. Bos masih mengurungnya di dalam sangkar, apakah tidak perlu? Anda tidak mengerti. Lu Chen tidak mau repot-repot menjelaskannya kepada Dalong, jadi dia meninggalkan unicorn kayu kecil itu di dalam sangkar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berjalan menjauh dari pohon besar yang mati itu. Tidak lama kemudian, Lu Chen muncul di depan pohon mati di barat, dan Penatua Sang, yang sedang bermeditasi di sana, berdiri. Di mana kayu unicornnya? Penatua Sang melihat bahwa Lu Chen dengan tangan kosong, dan selangkangan celananya mungkin tertusuk, jadi dia tidak bisa menahan cemberut. Aku tidak akan memberitahumu. Lu Chen terkekeh, dan langsung mematikan Penatua Sang, tetapi dia tidak senang memberitahu Penatua Sang. Jangan bilang, aku juga tahu kalau unicorn kayu itu kabur, dan kamu bahkan belum menyentuh rambut unicorn itu. Kata Penatua Sang dengan marah. Saudaraku, apakah kamu punya kabar baik untuk kami ketika kamu kembali? Pada saat ini, Fei Long datang bergegas dan berteriak sepanjang jalan. Di belakang Fei Long, ada 3 wanita cantik, Wan Er, Ming Yue dan Linghua. Begitu Lu Chen muncul, itu berarti perburuan telah selesai, dan mereka berempat tidak perlu terus ditempatkan ke arah itu. Tentu, Lu Chen tertawa, sikapnya terhadap saudaranya benar-benar berbeda dari sikap Penatua Sang. Wah, saudaraku, kamu siap mengambilnya. Fei Long tidak peduli tentang apapun, hanya menyanjungnya, dan dia hanya membayarnya. Ming Yue, selamat. Wan Er dan Linghua juga sangat gembira, dan pada saat yang sama mengucapkan selamat kepada Ming Yue. Terima kasih Wan Er, terima kasih saudari Linghua. Ming Yue terkejut sekaligus senang, wajah cantiknya penuh kegembiraan. Hei, Lu Chen sedang meniup banteng itu dari langit, dan kalian anak-anak kecil benar-benar mempercayainya, betapa mudanya kalian. Penatua Sang kehilangan kesabaran lagi, berpikir bahwa wajah Lu Chen terlalu tebal, dan dia tidak peduli untuk mengkritik Lu Chen. Dia kembali dengan tangan kosong, dan dia malu mengatakan bahwa dia telah menangkap Mukilin. Dia berbicara omong kosong dengan mata terbuka, dan dia menerimanya. Dia mencemooh orang yang kurang ajar itu, dan dia bahkan tidak repot-repot memarahi dan mengejeknya. Kakak senior, keluarkan unicorn kayu itu dan biarkan aku membuka mataku. Fei Long berkata lagi, minggirlah, kamu bukan master binatang buas, apa yang kamu lihat? Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, lalu menatap Ming Yue, dan berkata sambil tersenyum, menunggu kelinci berhasil, aku menangkap seekor kelinci dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah. Terima kasih. Ming Yue mengangguk, wajahnya yang cantik memiliki senyum menawan yang tak tertandingi. Unicorn kayu akan datang. Dengan sapuan tangan Lu Chen, sebuah sangkar besar tiba-tiba muncul di tangannya. Di dalam kandang ada seekor unicorn cian seukuran kelinci. Unicorn kayu muda. Saat itu, ketika semua orang melihat unicorn di dalam sangkar, mereka semua berseru serempak. Terutama para tetua Ming Yue dan Sang bahkan lebih terkejut lagi. Untuk menangkap unicorn kayu ini, mereka berkeliling Kumugang selama beberapa bulan, namun mereka hanya mendengar nafas unicorn dan tidak pernah melihat unicorn tersebut. Sebab, saat Mukilin menemukan seseorang,
ia tidak berani muncul, dan hanya bersembunyi di pepohonan mati. Tentu saja, mereka tidak tahu seperti apa rupa Mukilin. Oleh karena itu, melihat yang ditangkap Lu Chen adalah seekor unicorn kayu kecil, ia akan menjadi hantu jika tidak terkejut. Beastmaster memilih binatang muda terlebih dahulu, dan binatang besar umumnya tidak dipertimbangkan. Binatang kecil itu belum dewasa dan masih dalam tahap ketidaktahuan. Ia tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Tidak hanya mudah dijinakkan, tetapi juga mudah dikenali tuannya. Terlebih lagi, setelah binatang kecil itu berhasil dijinakkan, tidak hanya ia memiliki tingkat kecocokan yang tinggi dengan tuannya, tetapi ia juga setia kepada tuannya dan tidak pernah memiliki dua hati. Sedangkan binatang besar sudah dewasa, baik dan jahat sudah bisa dibedakan, serta mempunyai karakter tersendiri sehingga tidak mudah untuk dijinakkan. Sekalipun berhasil didomestikasi, tingkat kecocokannya tidak tinggi, kesetiaan kepada majikannya terbatas, dan ada kemungkinan mengkhianati majikannya. Melihat bahwa itu adalah seekor unicorn kayu muda, para tetua Mingyue dan tetua Sang tidak hanya terkejut, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, setelah terkejut, alis indah Mingyue mengerutkan kening, dan dia dengan cepat membuka sangkar dan merogoh ke dalam sangkar. Bersikaplah baik, Kilin kecil, datanglah ke sisiku, aku tidak akan menyakitimu. Mingyue memandangi unicorn kayu kecil yang gemetar itu dengan ekspresi kasihan, dan tangan gioknya berhenti. Dia tidak ingin memeluk Xiao Mukilin dengan paksa, karena takut Xiao Mukilin akan ketakutan, tapi dia berharap Xiao Mukilin akan datang untuk mencari kenyamanan dan perlindungan. Ini karena kepribadiannya, dia tidak suka memperlakukan binatang kecil dengan kasar, dia hanya ingin melunakkan mereka secara perlahan dan bertahap. Jika itu adalah orang lain, seperti Penatua Sang, sama sekali tidak akan ada yang namanya pelunakan, dan unicorn kayu kecil itu akan terlihat secara langsung. Namun, Xiao Mukilin sudah ditakuti oleh Lu Chen, dan terus meringkuk di sudut kandang, tidak menerima kelembutan Mingyue. Lu Chen, dia ketakutan, apakah kamu bersikap kasar padanya? Mingyue mengerutkan kening, dan berkata tidak senang. Benar, aku agak kasar, dan aku hampir memotongnya. Lu Chen tertawa dan mengakuinya secara langsung, tanpa menyembunyikan apapun. Ini masih sangat kecil, tidak bisakah kamu bersikap lembut padanya? Hei, kamu masih ingin memotongnya, jangan lakukan itu. Kirin lahir dari langit dan bumi. Ia tidak memiliki orang tua dan tidak ada yang dapat diandalkan ketika ia masih muda. Sungguh menyedihkan. Kamu tidak boleh bersikap kasar di masa depan, atau aku tidak akan bahagia. Mingyue melirik Lu Chen, cukup mencela. Oke, aku akan mendengarkanmu, tapi premisnya adalah dia bersedia pergi bersamamu, jika tidak. Lu Chen mendengus, lalu menundukkan kepalanya untuk menatap unicorn kayu kecil di dalam sangkar, menunjukkan keserakahan, berekspresi dengan sengaja, dan menjilat bibirnya dengan lidahnya. Jika kamu tidak pergi dengan Mingyue, kamu harus pergi denganku. Tetapi baru-baru ini, aku sangat lapar sehingga aku tidak tahu apakah daging Kilin enak. Segera setelah kata-kata itu keluar, Xiao Mukilin melompat ketakutan, tidak terlalu peduli, dan langsung berlari ke pelukan Mingyue. Meskipun Xiao Mukilin masih muda, ia menyadari bahwa Lu Chen berbahaya dan Mingyue aman. Mingyue adalah master binatang dari sistem unicorn, jadi dia pasti tidak akan memakan unicorn. Ini saja sudah cukup alasan baginya untuk pergi ke Mingyue. Jika tidak, ia harus pergi bersama Lu Chen dan dimakan oleh Lu Chen. Bagus, Mingyue memeluk Xiao Mukilin, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajah cantiknya. Dia awalnya berpikir bahwa untuk mengajak Xiao Mukilin pergi bersamanya, setidaknya itu akan membutuhkan banyak usaha, setidaknya beberapa hari. Namun di luar dugaan, Lu Chen menenangkan Xiao Mukilin dengan ancaman biasa, dan menyuruh Xiao Mukilin mendatanginya secara langsung, yang benar-benar membuatnya sangat gembira. Benar, berdasarkan pemahamannya tentang Lu Chen, dia tahu bahwa Lu Chen tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi mencoba menakut-nakuti Xiao Mukilin. Meskipun dia tidak suka Lu Chen menakuti Mukilin muda, dia harus mengakui bahwa trik Lu Chen sangat efektif dan menghemat banyak waktu. Si kecil ini cukup bijaksana. Dia pertama kali memilih Mingyue daripada aku. Lu Chen tertawa, menatap unicorn kayu kecil di pelukan Mingyue, dan berkata, sebenarnya, aku hanya mengatakannya dengan santai. Ngomong-ngomong, saya berteman baik dengan semua unicorn, saya tidak tahu cara memakan unicorn, dan saya masih melindungi unicorn, jadi Anda tidak perlu takut. Petik 2. Mengaum.
Xiaomu Qilin memelototi Lu Chen, lalu mengabaikan Lu Chen, tetapi menoleh dengan keras dan membenamkan dirinya ke dalam pelukan Ming Yue, seolah rasa aman saja tidak cukup. Kamu sudah menangkapnya, jadi kenapa ditutup-tutupi? Ming Yue memandang Lu Chen dan bertanya dengan marah. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki ruang misterius yang dapat menampung segala sesuatu di dunia, kecuali manusia, bahkan binatang. Ruang misterius itu eksklusif untuk Lu Chen, dan bahkan seekor naga pun harus ditundukkan ketika dia memasukinya, apalagi unicorn kayu kecil. Lu Chen menangkap Xiaomu Qilin ke dalam ruang misterius itu, dan Xiaomu Qilin hanya bisa dimanipulasi dengan santai, dan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri sama sekali. Jadi dia merasa tidak ada gunanya Lu Chen mengurung Xiaomu Qilin di dalam sangkar, dan itu hanya akan membuat Xiaomu Qilin takut. Jangan ditutup, itu tidak jujur. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, level ini, jauh lebih jujur, dan bahkan mengenali pemiliknya dengan cepat dan cepat, tanpa berlarut-larut. Tidak terlalu cepat untuk mengenali masternya, kamu harus menjinakkannya. Ming Yue menghela nafas, dia hanya merasa kasihan pada Xiaomu Qilin, tidak terlalu menyalahkan Lu Chen. Terlebih lagi, Lu Chen menutup Xiaomu Qilin dengan tujuan tertentu, agar Xiaomu Qilin mengikutinya lebih cepat. Unicorn kayu kecil itu ditangkap oleh Lu Chen, ditutup, dan ketakutan, dan dia sudah ketakutan setengah mati. Melihat master binatang wanita yang lembut, kenapa kamu tidak bergegas menghampirinya? Meskipun Lu Chen tidak menjelaskannya secara detail, dia bukanlah orang bodoh, jadi dia bisa menebaknya. Kemudian, dengan sapuan tangan gioknya, ruang kendali binatang terbuka dan muncul di sampingnya dalam sekejap. Saat ruang pengendali binatang terbuka, 6 unicorn segera keluar darinya, unicorn api, unicorn air, unicorn jiwa, unicorn batu, unicorn guntur, dan unicorn tulang, kecuali unicorn giok. Di antaranya, tulang unicorn dijinakkan di Xianyu dalam waktu yang relatif singkat. Ia belum dewasa, dan ukurannya pun tidak besar, mirip anjing besar pada umumnya. Ho 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 ho. Keenam unicorn mengelilingi Ming Yue dengan gembira, dan meraung ke arah unicorn kayu kecil di pelukan Ming Yue, seolah menyambut anggota baru ke dalam keluarga besar mereka. Mengaum, unicorn kayu kecil itu menjulurkan kepalanya dari pelukan Ming Yue, matanya berbinar-binar, dan ia juga merespons hal yang sama dengan raungan yang sama. Mungkin hanya Ming Yue yang bisa memahami auman unicorn. Lupakan yang lain, siapa yang tahu apa yang diteriakkan kelompok unicorn ini. Setelah beberapa saat, unicorn berhenti mengaum, dan keenam unicorn pergi ke ruang kendali binatang satu demi satu, dan berhenti di pintu masuk ruang untuk melihat kembali ke unicorn kayu kecil, seolah menunggu unicorn kayu kecil itu datang. Mengaum, unicorn kayu kecil itu menggeram pelan, dan terus meronta dalam pelukan Ming Yue, seolah ingin keluar dan bergabung dengan 6 unicorn besar. Jangan lepaskan, masukkan saja unicorn kayu kecil itu ke dalam ruang kendali binatang. Melihat hal ini, Fei Long segera mencoba membujuk Ming Yue, dan berkata, kemampuan dan kecepatan si kecil ini untuk melarikan diri dari kayu terlalu kuat. Begitu dia lolos, mustahil untuk menangkapnya kembali. Aku tahu, dia tidak akan bisa lolos lagi. Ming Yue menggelengkan kepalanya, mengendurkan tangannya, dan membiarkan unicorn kayu kecil itu keluar. Benar saja, seperti yang dikatakan Ming Yue, unicorn kayu kecil itu benar-benar tidak melarikan diri, melainkan mengikuti 6 unicorn besar itu ke dalam ruang kendali binatang. Master binatang itu luar biasa, bahkan unicorn pun tahu apa yang dipikirkan unicorn. Melihat unicorn kayu kecil menghilang di ruang kendali binatang, Fei Long hanya bisa menghela nafas dengan emosi. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan unicorn kayu kecil itu, tapi aku tahu dia takut ditangkap oleh Lu Chen, dan hanya ingin mencari tempat berlindung yang aman, bukan melarikan diri. Ming Yue tersenyum, dan berkata lagi, tempat berlindung terbaik tentu saja adalah ruang kendali binatang buasku, dan ada jenisnya di dalamnya, jadi tidak mungkin untuk tidak pergi. Jadi begitu, Fei Long tiba-tiba menyadari, dan berkata lagi, ternyata kakak laki-laki itu adalah musuh bebuyutan Qilin. Oke, unicorn kayu sudah ditangani, saatnya kita berangkat. Lu Chen melambaikan tangannya, siap memimpin kerumunan untuk berangkat, tetapi menemukan ada yang tidak beres dengan Penatua Sang. Sejak dia mengeluarkan unicorn kayu kecil itu, Penatua Sang diam dan tidak berbicara. Tidak apa-apa jika Anda tidak berbicara, dan Anda terus menatap Lu Chen, tidak bergerak, seolah-olah Anda sedang linglung. Elder Sang, kamu sepertinya sudah lama menatapku,
apakah karena wajahku memiliki emas batangan? Lu Chen terkekeh dan menanyakan pertanyaan ini. Saya telah memperhatikan, berpikir, dan menjadi bingung. Penatua Sang kembali sadar, mengerutkan kening dalam-dalam, seolah-olah dia belum mengetahui suatu peristiwa besar dalam hidup, dan berkata, bukankah kamu Yuyu? Beastmaster, tidak ada ruang untuk mengendalikan binatang, bagaimana kamu menyembunyikan unicorn kayu itu sehingga aku tidak melihatnya? Baiklah, Lu Chen tersenyum, dan berkata, aku tidak punya tempat yang bagus untuk menyembunyikannya, aku hanya menyembunyikannya di selangkangan celanaku, jadi kamu tidak akan melihatnya. Omong kosong, Penatua Sang menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, dan berkata, seberapa besar selangkangan celanamu, dapatkah itu menyembunyikan sangkar besar? Elder Sang benar-benar memiliki banyak pengetahuan, selama saya membuka mulut, saya tahu saya sedang bercanda. Lu Chen tertawa, lalu berkata, lupakan saja, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Faktanya, sangkar besarku ditempatkan di ring interspatial. Kamu bisa membawanya jika ingin menggunakannya. Omong kosong lagi, Penatua Sang menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, cincin interspatial dapat menampung sangkar, tetapi tidak dapat menampung makhluk hidup. Tidak mungkin bagi Anda untuk memasukkan unicorn kayu ke dalam cincin interspatial. Yah, cincin luar angkasaku cukup istimewa, bisa melepaskan makhluk hidup. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia membuka matanya dan berbicara omong kosong, dan dengan paksa membodohi Penatua Yusang. Kamu pikir aku akan mempercayainya? Penatua Sang tidak mempercayainya. Percaya atau tidak itu terserah kamu, pokoknya aku percaya. Lu Chen tersenyum. Katakan padaku, aku ingin tahu di mana kamu menyembunyikan unicorn kayu itu. Penatua Sang menggaruk kepalanya, terlihat sedikit cemas, seolah dia tidak bisa makan atau tidur sampai dia menemukan jawabannya. Bukan urusanku jika kamu penasaran. Lu Chen menatap Penatua Sang dengan wajah pucat, lalu mengabaikan Penatua Sang, berbalik, dan pergi. Kamu tidak punya ruang untuk mengendalikan binatang itu, jadi tidak mungkin menyembunyikan kayu unicorn, ini masuk akal. Penatua Sang menindaklanjuti langkah demi langkah, mengikuti Lu Chen, dan melanjutkan, jika Anda tidak menjelaskan dengan jelas, saya akan mengganggu Anda sampai mati. Saya jelaskan wow, saya punya cincin luar angkasa khusus yang bisa menampung makhluk hidup. Tidak mungkin bagi Lu Chen untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Penatua Sang, jadi dia hanya bisa terus membodohinya sampai dia mempercayainya. Saya tidak percaya, jika kamu tidak percaya padaku, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Ini telah mematikan pembicaraan. Selamat tinggal, tunggu sebentar, keluarkan cincin luar angkasa khusus itu, aku ingin membuka mataku. Cincin itu adalah harta karun langka, dan tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain begitu saja. Aku bukan orang lain, aku milikku sendiri. Kamu bahkan tidak bisa melihat bangsamu sendiri, jangan sampai kamu mendapat masalah. Kamu, sepanjang jalan, Penatua Sang berpegangan pada Lu Chen, tetapi dia tidak dapat melihat cincin luar angkasa khusus yang disebutkan Lu Chen. Tidak ada hal seperti itu sama sekali, di mana Lu Chen dapat menemukannya untuk dilihat oleh Penatua Sang. Keingintahuan Penatua Sang, tergantung dari Deadwood Hill ke Bone Broken Plain, dari Wonderland of Wonderful Beasts hingga Mountain and Sea Wonderland, dia tidak bisa menghilangkannya. Dataran tulang patah tidak terhalang, karena makhluk peri tingkat 8 itu telah pergi ke suatu tempat, dan tidak ada satupun yang terlihat. Tanpa ancaman dari binatang peri tingkat 8, binatang peri manapun di bawah tingkat ke-8 tidak akan bisa menarik perhatian Lu Chen dan yang lainnya. Penatua Sang saja sudah cukup untuk membuat binatang buas di bawah tingkat ke-8 menghindar satu demi satu. Seorang master binatang di puncak peringkat ke-8 mengendarai rusa awan setengah dewa di puncak peringkat ke-8, binatang abadi apalagi yang berani datang untuk memberikan pil binatang itu. Terlebih lagi, Lu Chen dan yang lainnya juga meminum pil pernapasan tersembunyi yang kuat. Selama mereka tidak bertemu langsung dengan binatang peri biasa tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Kadang-kadang, beberapa binatang abadi tanpa mata panjang bertemu dengan Lu Chen, dan mereka dibantai oleh Lu Chen, bahkan darah binatang itu terkuras. Saat melewati Evil Water Lake, baru memasuki kawasan Evil Water Village, bahaya datang. Sekelompok sura berwajah putih menghalangi jalan di depan. Pemimpin Shuro itu jahat. Siapa hantu itu? Reaksi pertama Lu Chen adalah mencurigai seseorang di tim mereka telah mengkhianatinya. Kalau tidak,
bagaimana Elai bisa datang ke sini untuk bersikap sopan? Terlebih lagi, Elai membawa sekelompok bawahan, semuanya adalah orang kuat dan Luo Jinxian, yang jelas-jelas menunggu untuk mengepung dan membunuhnya. Mungkin ada seseorang yang diberitahu. Meskipun dia tidak yakin, dia tetap ingin mengatakannya, ayo kita pergi ke gunung dan mengguncang harimau, dan lihat efeknya. Hanya ada sedikit orang di sekitarnya, jika ada hantu batin akan keluar dengan kaget. Karena musuh ada tepat di depan Anda, dan tujuan hantu batin telah tercapai, tidak perlu terus bersembunyi. Hanya ada satu hantu batin. Fei Long segera berteriak, dan melihat ke arah Penatua Sang. Waner dan Ming Yue adalah istri Lu Chen, jadi tidak mungkin mengkhianati Lu Chen. Meskipun Linghua bukan istri Lu Chen, dia akan segera datang, dan mustahil mengkhianati Lu Chen. Dan dia telah mengikuti Lu Chen paling lama dan merupakan orang kepercayaan Lu Chen, dia tidak akan melakukan apapun untuk mengkhianati Lu Chen. Mereka berempat semuanya adalah anggota Legiun Fanatik, dan mereka juga merupakan orang yang paling dipercaya oleh Lu Chen, sehingga kemunculan pengkhianat dapat dikesampingkan. Hanya Penatua Sang, orang tua ini bukan dari ras manusia atau Legiun Fanatik, dan dia baru saja bertemu dengannya, jadi kredibilitasnya tidak tinggi. Jika ada hantu batin, itu pasti Penatua Sang, dan tidak akan ada orang lain. Kenapa kamu begitu gugup? Bagaimana aku bisa menjadi hantu batin? Aku bukan Shuro. Aku adalah tetua terkuat dari ras roh. Oke. Penatua Sang memelototi Fatlong, dan berkata dengan marah, Sura adalah ras jahat, dan juga musuh ras rohku. Sudah terlambat bagiku untuk melawan Shuro. Bagaimana aku bisa berkolusi dengan Sura? Tidak banyak orang di sekitar kakak laki-lakiku, kami hanya berlima, dan kami berempat adalah milik kami sendiri, tetapi kamu adalah orang luar. Fei Long tidak mempercayainya, jadi dia berkata, rakyat kita sendiri tidak akan mengkhianati rakyatnya sendiri, tetapi orang luar akan melakukannya. Bukan saya, kata Penatua Sang dengan marah. Bukan kamu, mungkinkah kakak laki-laki itu mengkhianati dirinya sendiri? Kata Fei Long, bajingan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Penatua Sang hampir menjadi gila oleh Fat Dragon, dan berkata, bocah gendut, mungkin kamu yang melakukannya, kalau tidak, apa yang kamu panggil pencuri untuk menangkap pencuri? Artinya, emosinya dianggap baik, dan dia tidak menindas Fei Long dengan levelnya yang tinggi. Jika itu orang lain, dan Fei Long akan meneriakinya tanpa alasan, dia akan segera mulai melakukannya. Oke, berhentilah berdebat, atau aku terlalu khawatir, atau ada alasan lain. Pada saat ini, Lu Chen membuka mulutnya dan langsung menekan perselisihan antara Fei Long dan Penatua Sang. Lu Chen, kamu tidak perlu curiga, kamu tidak memiliki hantu. Pada saat ini, Elai menatap Lu Chen, dan berkata dengan nada dingin, aku memiliki hubungan dengan negeri dongeng binatang aneh, dan binatang peri tingkat 8 di sana. Aku telah mencarimu kemana-mana, tapi aku tidak menemukan jejakmu, jadi aku tahu aku tidak bisa mengandalkan mereka. Kamu, sangat licik, pasti ada cara untuk menghindari binatang peri tingkat 8, hanya untuk berhati-hati, aku akan langsung memblokirmu di wilayahku. Petik 2. Jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari, berpikir sejenak, dan berkata, ini aneh, kamu berada di danau air jahat, dan binatang peri tingkat 8 itu berada di dataran Bonebreaker. Jaraknya sangat jauh, bagaimana kamu bisa menghubunginya? Dengan sana, itu karena aku sudah mengirim orang ke negeri ajaib binatang aneh untuk bertugas menghubungi binatang peri. Berbicara tentang kejahatan, jadi begitu, Lu Chen tiba-tiba menyadari lagi, tapi kali ini ekspresi pencerahannya palsu. Namun, hatinya cukup terkejut. Bagaimana mungkin Elai masih memiliki kontak dengan negeri ajaib binatang aneh? Sura tua yang ditempatkan sebagai petugas penghubung di negeri ajaib binatang ajaib telah dipenggal oleh Lu Chen, dan bahkan jiwa yang baru dilemparkan telah dimusnahkan, jadi bagaimana dia bisa menghubunginya? Namun faktanya, jika Elai benar-benar mencegatnya di sini, dan bahkan mengatakannya sendiri, Lu Chen akan menjadi hantu jika dia tidak terkejut. Mungkinkah Elai berhubungan langsung dengan makhluk abadi? Tapi sepertinya hal itu mustahil. Ketika kita berada di dataran patah tulang, dari sikap pemimpin gajah peri terhadap Shuro tua, kita dapat melihat bahwa binatang peri tingkat tinggi tidak memiliki kontak langsung dengan kejahatan. Ini adalah pertama kalinya kelompok binatang peri bekerja sama dengan Shuro, dan mereka menderita kekalahan telak, dan kehilangan sejumlah besar binatang peri yang kuat. Di antara mereka,
kelompok peri gajahlah yang paling menderita, yang menyebabkan pemimpin peri gajah menjadi sangat marah. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika kejahatan datang untuk meminta petinggi binatang abadi untuk menghubungi mereka secara langsung, mereka tidak akan repot-repot datang ke sini. Melihat wajah bingung Lu Chen, Elai menjadi dingin dan berkata, "Kamu tidak perlu menebak-nebak, aku punya petugas penghubung di negeri ajaib, jadi aku tahu pergerakanmu." Asura tua itu, Lu Chen terkejut sesaat, merasa sedikit aneh. Bahkan sulit dipercaya, bahkan ada saat dia bertanya-tanya apakah Shuro tua benar-benar punah. Kalau tidak, siapapun yang bersentuhan dengan kejahatan hampir sama dengan berhubungan dengan hantu. "Esan, saya adalah pembangkit tenaga listrik veteran Shuro berwajah putih, dan orang penting yang saya kirim untuk menghubungi peri binatang di negeri ajaib. Anda benar-benar membunuhnya, Anda telah melakukan kejahatan keji." Wajah Elai menjadi semakin dingin, dan amarahnya semakin tinggi, seolah dia ingin segera merobek Lu Chen. Begitu kata-kata ini keluar, beberapa keraguan Lu Chen segera teratasi. Ternyata Elai sudah mengetahui kematian Esan. Hanya saja beberapa pertanyaan sudah terselesaikan, namun muncul pertanyaan lain, Esan sudah dimusnahkan, bahkan Yuan Shen pun belum kabur, bagaimana Elai bisa tahu? Siapakah gunung jahat itu? Saya belum melihat gunung jahat apapun. Saya tidak tahu gunung jahat apapun. Jika kamu tidak punya bukti, maka jangan buka mulut saja. Akulah yang akan menyalahkanmu atas segalanya. Aku tidak bisa mengakuinya begitu saja. Lu Chen menanggapi dengan acuh tak acuh, tetapi pihak lain tidak dapat memberikan bukti, dan dia tidak akan mengakuinya bahkan jika dia membunuhnya. Kejahatan itu tidak baik, begitu pula dia, Lu Chen. Siapa yang lebih baik dari siapa? Lelucon, aku ingin berkonfrontasi denganmu, apakah saya masih memerlukan bukti? Apakah menurut Anda dalam suatu tuntutan hukum, saya harus memberikan bukti agar bisa menang? Selama aku tahu kamu yang melakukannya, tidak apa-apa, tidak peduli ada bukti atau tidak, kamu sudah mati. Berbicara tentang kejahatan, apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Mungkinkah jika aku tidak melakukannya, kamu akan memberi jalan untuk membiarkanku lewat? Lu Chen tersenyum. Tentu saja tidak, aku menangkapmu hari ini, kamu akan mati apapun yang terjadi. Keturunan 9 naga, dengan bakat yang sangat tinggi, hanyalah dewa emas tingkat menengah, yang sebenarnya memiliki kekuatan untuk membunuh puncak peringkat ke-8, sungguh tak terbayangkan. Memang benar, kamu benar-benar kuat, sangat kuat, kamu bahkan tidak bisa digambarkan sebagai orang mesum. Namun, kamu, manusia super, telah menyembunyikan kekuatanmu, dan kami Shuro berwajah putih telah ditipu olehmu. Elai menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, namun, kekuatanmu telah terungkap. Ada juga cara untuk menghadapimu. Kali ini tidak ada klan iblis yang melindungimu, tidak peduli seberapa kuat kamu, itu tidak ada gunanya, hanya ada sedikit orang di sekitarmu, dan aku membawa sekelompok. Bawahan, bagaimana caramu bertarung? Petik 2. Jangan berpikir jika ada banyak orang, itu akan berguna. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, sebelum pertarungan, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya jawabannya. Setelah pertemuan dimulai, kamu akan musnah dan tidak akan ada lagi di dunia. Kenapa kamu banyak bertanya? Elai mendengus dingin, dan merasa membunuh Lu Chen begitu saja agak tidak memuaskan, dan ingin mendengar apa yang diinginkan Lu Chen. Menanyakan sesuatu, dia berkata lagi, namun, untukmu yang akan segera meninggal, aku cukup senang memenuhi permintaanmu, tapi aku bisa memberimu waktu. Tidak akan ada banyak waktu, jadi cepatlah bertanya apa yang kamu inginkan. Petik 2. Kamu tidak berada di negeri ajaib binatang aneh, bagaimana kamu tahu bahwa Esan sudah mati? Lu Chen bertanya, apakah kamu akhirnya mengakuinya? Elai mengangkat alisnya dan menjadi marah lagi. Tidak masalah lagi, aku hanya ingin tahu jawabannya. Lu Chen tidak menanggapi secara langsung, tetapi arti dari kata-katanya adalah persetujuan diam-diam. Jika dia tidak ingin tahu tentang kematian Esan dan mengapa hal itu didengar oleh Elai, dia bahkan tidak akan menyetujuinya. Ia tetap ingin mengetahui semua itu, tentunya dengan tujuan tertentu, yaitu yakin 100% tidak ada hantu di sekitarnya. Faktanya, Waner, Mingyue, Linghua, dan Fei Long adalah orang-orang yang paling dia percayai, dan mereka tidak mungkin hantu. Hanya sang penatua itu,
Master binatang buas di puncak peringkat ke-8 ini adalah yang terkuat dari klan roh dan salah satu peringkat tertinggi dari klan roh. Kemungkinan menjadi inner ghost sebenarnya tidak besar. Namun kemungkinannya kecil, bukan berarti sama sekali tidak mungkin. Lu Chen tidak bisa memiliki seseorang yang tidak bisa dia percayai di sisinya, jadi dia harus 100% yakin apakah Penatua Sang adalah hantu atau bukan. Dan Eli, seorang pria dengan anggota tubuh yang berkembang dengan baik dan pikiran yang sederhana, sangat bahagia, dan kemungkinan besar dia akan mengatakan yang sebenarnya untuk sepenuhnya memuaskan keraguan Lu Chen. Kamu ingin tahu jawabannya kan? Aku akan memberimu jawabannya agar kamu bisa mati dengan tenang. Eli tersenyum, lalu mengangkat tangannya, dan berteriak lagi, Eut keluar, pergi dan jelaskan kepada keturunan 9 naga, bagaimana kamu melihat Esan dihancurkan. Begitu kata-katanya selesai, Sura muda berwajah putih tiba-tiba berjalan keluar dari pohon peri besar di dekat Lu Chen, yang mengejutkan Lu Chen. Shuro muda itu berpakaian hijau, dengan penampilan seperti preman, memegang belati di tangannya, dia tampak seperti seorang pembunuh bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, setelah Sura muda keluar dari pohon peri, dia tidak lagi menahan nafasnya, memperlihatkan tingkat kultivasi yang kuat, tahap tengah Daluo Jinxian. Bagi Lu Chen, keadaan ini seperti ulat, tidak sedap dipandang dan dapat dipotong sesuka hati. Namun, yang membuat Lu Chen takut bukanlah alam ulat, melainkan fisik ulat, tubuh roh kayu. Sebab, Shuro muda keluar dari pohon peri, bagaimana jadinya jika bukan tubuh roh kayu? Hanya tubuh roh kayu yang memiliki kemampuan untuk melarikan diri ke dalam pepohonan, dan sepenuhnya menahan nafas di dalam pepohonan, dan bahkan melarikan diri dari pepohonan secara diam-diam. Tentu saja, Lu Chen dapat melarikan diri dari kayu tersebut, tetapi dia adalah orang yang spesial di luar tubuh roh kayu. Lu Chen bukanlah tubuh roh kayu, melarikan diri dari kayu tidak bergantung pada fisik, tetapi rantai rune kayu dengan makna mendalam melarikan diri dari kayu. Ada kemungkinan besar bahwa Lu Chen adalah satu-satunya orang di dunia ini yang dapat memiliki pengetahuan tentang rune kuno dan memahami semua makna mendalam dari rune kuno. Bagaimanapun, Lu Chen belum pernah bertemu Master Rune selain Lu Chen, tidak di benua Yuanwu, bahkan di alam abadi. Dikatakan bahwa rune kuno yang pahit dan sulit untuk dipahami serta memiliki makna mendalam yang rumit diciptakan oleh umat manusia di zaman kuno, dan hanya cocok untuk dipahami oleh umat manusia. Kecuali umat manusia, ras lain tidak dapat memahami rune kuno, apalagi memahami makna mendalam di dalamnya.